Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 18 Juni 2025. Menjalin relasi dengan Allah dan sesama. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Sobat Katolikana, dikisahkan pasangan suami istri yang baru saja menikah menempati rumah di perkampungan batas kota. Penduduk kampung tersebut sangat ramah, baik hati, hidup rukun, saling tolong-menolong, dan toleransi beragamanya sangat tinggi. Pak Sutri itu merasa kerasan dan nyaman tinggal di sana walau baru beberapa bulan. Tidak banyak kesulitan yang dihadapi saat menjalin hubungan dengan tetangga. Hanya satu hal saja yang merisaukan Pak Sutri tersebut, yaitu soal kerja bakti. Seperti lazimnya di banyak perkampungan, warga bergotong royong melakukan kerja bakti sebulan sekali. Dalam pertemuan warga disepakati bahwa gotong royong tidak boleh diwakilkan orang lain atau diganti dengan uang, sebab tujuannya untuk membangun kekerabatan warga setempat. Sementara itu, Pak Sutri tersebut harus pergi ke gereja setiap minggunya. Setiap kali mereka pamit tidak ikut gotong royong, alasannya adalah pergi ke gereja. Jika dalam pertemuan warga dibahas soal gotong royong, Pak Sutri tersebut diam saja, sebab hati mereka merasa tidak nyaman. Suatu hari, Pak Sutri tersebut pulang dari gereja. Saat memasuki kampungnya, mereka melihat jalanan yang rapi dan bersih. Mereka langsung ingat, ternyata hari itu adalah hari gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Pengalaman Pak Sutri muda dalam kisah di atas barangkali juga menjadi pengalaman kita bersama. Sudah pasti akan menjadi dilema tersendiri tatkala aktivitas ibadah di hari Minggu kita juga kegiatan lainnya di gereja pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan gotong royong warga di lingkungan tempat tinggal kita. Kadang ada umat yang benar-benar tidak bisa mengikuti kegiatan warga tempat tinggalnya karena ada tugas pelayanan di gereja di hari Minggu. Meskipun ada pula yang dengan sengaja membuat alasan ke gereja untuk menghindari kewajibannya sebagai warga. Memang, menguduskan hari Tuhan dan beribadah di gereja hari Minggu adalah kewajiban umat Katolik. Kita bersyukur bila di paroki kita dilangsungkan misa hari Minggu lebih dari satu kali. Ada paroki yang menyelenggarakan misa 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali di hari Minggu. Dengan demikian, umat dapat memilih waktu yang paling sesuai dengan waktunya. Sobat Katolikana, hari ini kita mendengar pesan Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berdoa adalah upaya kita untuk menjaga relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Selain berdoa, kita pun memiliki kewajiban mewujudkan iman kita dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Katolikana, dari pesan Tuhan hari ini dapat kita petik pelajaran bahwa dengan menjalankan kewajiban agama, kita diajak untuk menjalin relasi lebih mesra dengan Allah. Pun melalui doa-doa kita, diharapkan mampu merajut tali persaudaraan dengan orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Semuanya itu tentu kita lakukan demi kemuliaan Allah, bukan untuk mencari sensasi atau kemuliaan bagi diri sendiri. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, Putramu telah mengingatkan kami agar kami tidak memegahkan diri di hadapan orang lain saat menjalankan perintah-Mu. Semoga langkah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu.
Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.